Halo teman-teman, hari ini kita akan berlatih tentang pengetahuan kuantitatif sebagai latihan dari SNBT tahun 2026. Mungkin sebelum itu saya akan berikan sumbernya dulu dari soal-soal yang akan saya kerjakan nanti. Oke, mungkin ini yang akan saya kerjakan nanti ini sebagai kredit aja teman-teman. Jadi ya, mungkin ada sekitar 10 soal yang akan dibahas per harinya. Dan ya di sini kalau kalian lihat sudah ada pembahasannya ya. Tapi mungkin dari kalian ada yang belum paham tentang apa yang ditulis di sini. Jadi mungkin saya akan bahas aja secara runut ya, secara sistematis. Oke, mungkin kita langsung ke pembahasannya aja. Oke, kita ke soal pertama. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah minus 8 dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan 3,0. Grafik fungsi kuadrat tersebut juga melalui titik 4, B. Dengan B sama dengan Oke. Pertama yang jadi masalah di sini kita nggak tahu persamaan kuadratnya ya. Jadi mungkin kita akan asumsikan atau akan kita bentuk sebuah fungsi kuadrat secara umum, yaitu ax kuadrat plus bx plus c, gitu ya. Oke, mungkin di sini dinotis dulu teman-teman, b yang di sebelah sini berbeda dengan b yang sebelah sini, ya. Ini b ini mungkin beda dengan beda ini, ya. Oke, di informasi pertama nilai minimumnya minus 8. Nah, biasanya kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini, misalkan diketahui nilai minimum atau maksimumnya, terus grafik ini juga melalui dua titik, titik ini dan titik ini, meskipun misalkan titiknya berbeda gitu ya. Biasanya saya menggunakan gambar grafik. Itu lebih mudah buat menentukan titik X minimumnya atau maksimum gitu ya. Biasanya gini. Ini kan ada sebuah grafik yang melalui titik minus 1,0. Ingat, ini dalam kartesian, ini Y, ini X. Min 1,0 itu di sini ya. Nah, di sini. Terus 3,0 itu di sini. Ya. Jadi kalau kita bentuk, ingat di parabola ya. Kalau di fungsi kuadrat itu kan parabola, ada yang bentuknya kayak gini, ada yang kayak gini. Biasanya kalau ke samping itu belum dibahas di SMA sebenarnya ya. Karena ini masuknya kalau gak salah di apa gitu ya, materinya tuh di geometri gitu. Tapi kayaknya nggak akan dibahas ya. Biasanya kalau di SMA atau mungkin di UTBK SNBT ini yang digunakan, gitu ya. Nah, nilai minimumnya adalah minus 8. Kalian lihat kalau minus 8 itu kan ada di bawah ya di sini. Nah, kalau kita tarik garis ya, bukan garis lurus tapi tarik garis yang menghubungkan ketiga titik ini, kalian akan melihat parabola di antara kedua jenis parabola ini. Kalian lihat ya. Nah, sebentar. Kita nggak tahu nih nilai X-nya berapa. Jadi, yang jelas yang paling bawahnya itu harus minus 8. Nah, pertanyaannya berapa yang ada di sini X-nya? Gitu. Nah, biasanya kalau menggunakan grafik lebih jelas. Kalian tinggal cari aja titik tengah antara min 1 dan 3. Gitu. Yaitu berapa? Yaitu 2. Karena 3 dikurangi negatif 1 dibagi 2. Gitu ya. Kalau ingin mencari titik tengah. Sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Berarti nilai yang ada di tengah ini adalah 2. Dimana kalau kita masukkan 2-nya ke persamaan kuadrat ini, F2, itu menghasilkan nilai minimum yang ada di sini, yaitu minus 8 yang disebutkan pada soal. Gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke aljabarnya gitu. Ini kita udah dapat ya, 2. Lebih mudah daripada pakai cara aljabar. Nah, sekarang kita masukin minus 1,0. Ingat posisinya ini X, ini Y. Berarti X-nya min 1 masukin ke sini. F1, F min 1 itu sama dengan min 1 dikuadratin jadinya 1 kali A. Terus B dikali X, X-nya min 1 jadinya min B plus C. Ingat ininya ya, Y-nya 0 ya. Jadi ini adalah 0. F min 1-nya 0. Terus F3 yang ada di sini, ya F3 ya. Tinggal masukin ke bentuk persamaan umumnya. 3 kuadrat itu 9 dikali A9A plus 3B plus C. Sama dengan berapa? Y-nya 0 ya. Nah, selanjutnya kalian udah dapat nih dari persamaan tadi F2-nya sama dengan minus 8. Jadi F2 itu sama dengan berapa? 2 kuadrat itu 4 ya. 4A, 2 dikali B, 2B, plus C sama dengan minus 8. Nah, habis itu kalian tinggal eliminasi. Udah selesai. Semudah itu ya daripada pembahasan yang ada di sana, di sourcesnya. Itu full pakai aljabar kalau nggak salah. Kalau saya ini pakai ada geometrinya dikit. Karena untuk memudahkan mencari nilai X-nya. Nah, misalkan kalian mau mencari nilai A dan B dulu, berarti C-nya harus dihilangkan. Kalian eliminasi dua persamaan, ya, ini dan ini, begitupun ini dan ini. Ya. Persamaan pertama dengan persamaan kedua kita kurangkan. A dikurangi 9A jadinya minus berapa? Minus 8A. Terus minus B dikurangi 3B itu sama dengan berapa? Punya hutang B, hutang lagi 3 itu sebanyak minus 4B. Terus C kurang C 0, 0 kurang 0, 0. Di persamaan kedua, yang tengah dikurangi yang ketiga yang bawah ya. 9 dikurangi 4, 5A. 3 dikurangi 2, 1B. C dikurangi C, 0 ya. 0 dikurangi minus 8 itu sama dengan 8. 0 kurangi minus 8. Ingat ya, jadi positif. Minus ketemu minus. Nah, ini kita udah dapat, tinggal eliminasi lagi kalian. Ya, untuk mendapatkan salah satu di antara A dan B. Dua-duanya lah. Misalkan saya ingin mengeliminasi yang B dulu. Jadi, kita akan mendapatkan nilai yang A. Kita coba kali yang atasnya dengan minus 1 dan yang bawahnya dengan 4. Ya, supaya nanti koefisiennya sama. Nanti hasilnya yang atas min 1 kali minus 8A itu sama dengan 8A. Minus 4B dikali minus 1 sama dengan 4B. Ini 0. Lalu yang bawahnya 4 kali 5A itu 20A. 4 dikali B 4B. Lihat ya, koefisiennya sama. 4 kali 8 32. Tinggal dikurangkan. Jadinya 8 dikurangi 20 itu minus 16. Ininya habis ya, minus 16A. Sama dengan 0 dikurangi 32 minus 32. Tinggal dibagiin aja. A-nya adalah minus 32 dibagi minus 16. Sama dengan 2. Jadi dapat nih nilai A-nya 2. Nah, udah dapat A-nya 2, kalian tinggal masukin aja ke salah satu persamaan di antara ini. Ya. Misalkan saya masukin ke yang pertama aja. Jadi minus 8A minus 4B sama dengan 0. A-nya masukin. Minus 8 dikali 2 dikurangi 4B sama dengan 0. Minus 8 kali 2 itu minus 16. Minus 4B sama dengan 0. Terus kita mau cari nilai B. Udah mentok ya ke bawah ya. Minus 16 nya pindah ke kanan jadinya minus 4B sama dengan 16 positif. Tinggal dibagi dengan minus 4. Jadi B-nya sama dengan 16 dibagi minus 4 sama dengan minus 4. Tinggal bagian yang C. C-nya didapat dari sini. Kalian masukin A dan B-nya ke salah satu di antara ketiga persamaan ini. Misalkan ke persamaan pertama ya, yang lebih mudah. Oke, A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. A-nya dapat, A-nya 2. B-nya minus 4. Berarti ada minus lagi nih.
Minus ketemu minus jadinya plus. Plus 4 plus C sama dengan 0. Jadi dapat nilai C-nya adalah 2 tambah 4, 6. Lalu 6-nya kita pindahin ke kanan jadi negatif. Minus 6. Nah, maka persamaan kuadratnya adalah ke atas. Persamaan kuadratnya adalah di sini aja ya. A-nya berapa? A-nya tadi di bawah 2. Berarti masukin ke sini. 2x kuadrat. B-nya berapa tadi? B-nya itu adalah minus 4. Berarti minus 4x. C-nya minus 6. Nah, karena yang dicari adalah nilai B, di mana B ini pasangan X-nya adalah 4, kalian tinggal masukin aja. F4 itu berapa? Tinggal masukin ke sini ya. 2 dikali 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 dikurangi 6 sama dengan Y. Y-nya B ya. Nah, dapat nih 4 kali 4, 16 kali 2, 32. 32 dikurangi 16 dikurangi 6, dapatlah B. 32 dikurangi 16 itu 16. 16 dikurangi 6 itu 10. Jadi nilai B-nya itu adalah sama dengan 10. Itu ya. Oke, jawabannya adalah C. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan kalian cantumkan di kolom komentar atau melalui email saya. Kalau ada pertanyaan lain, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.